Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anaknya Bu Vera, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Anak-anak, pada video kali ini Bu Vera akan menerangkan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi sebelum itu, anak-anak sudah buka bukunya di rumah? Buku Bu Pena bagian 4A dan juga LKS tema 1. Kalau belum, ayo segera diambil, cepat. Nah, selain itu, kalian juga harus menyiapkan alat tulis. Bisa spidol, pensil warna, pena, ataupun stabilo. Ini nanti gunanya untuk memberi tanda bagian-bagian yang perlu kalian ingat. Nah, untuk pertama, silahkan kalian buka LKS halaman 19. Nah, sambil Bu Guru terangkan, sambil kalian mendengarkan dan menyimak ya. Anak-anak pasti sudah sering membaca kan? Baik membaca teks ataupun bacaan. Anak-anak, teks ataupun bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Kalian tahu paragraf? Apa itu paragraf? Paragraf adalah gagasan atau ide yang apabila digabungkan dengan gagasan atau ide lain akan membentuk sebuah karya yang lengkap, yang memiliki makna. Nah, anak-anak, kalian dapat membaca materi tersebut di LKS halaman 19. Lebih jelas lagi, lebih detail lagi, silakan dibaca. Paragraf berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekali lagi, paragraf berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Topik yang dibahas pada suatu teks disebut gagasan pokok. Gagasan pokok juga bisa disebut dengan topik yang mendasari terbentuknya paragraf atau topik yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Anak-anak, gagasan pokok juga bisa disebut dengan ide pokok paragraf atau pokok pikiran paragraf. Nah, anak-anak, gagasan pokok dapat kita temui secara tersurat maupun tersirat. Gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau dapat berupa simpulan yang menjadi inti paragraf. Nah, gagasan pokok dalam sebuah bacaan dapat kita jumpai secara tersurat dan tersirat. Jika tersurat, dia akan berupa kalimat utama. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf biasanya ada di awal, tengah, atau akhir suatu paragraf. Sedangkan gagasan pokok yang tersirat jika paragraf tersebut memiliki inti atau kalimat utama yang hampir menyebar sehingga kita harus membacanya berulang dan menyimpulkan kalimat tersebut menjadi inti paragraf. Nah, selanjutnya adalah gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan yang berisi kalimat-kalimat penjelas. Semua itu dapat kalian baca di buku paket halaman 3. Sekarang, bagaimana Bu Guru cara mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam sebuah paragraf? Ada 3 tahapnya. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan cermat. Yang kedua, cermati atau perhatikan kalimat pertama hingga kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga, kalian harus menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, kalian coba perhatikan contoh pada paragraf batik. Perhatikan ya, baca.
Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa dan seterusnya. Nah, anak-anak, kalimat pertama, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Ini merupakan kalimat yang umum. Kalimat yang umum menjelaskan bahwa batik berasal dari Indonesia. Kalimat kedua dan seterusnya ada yang menjelaskan cara pembuatan batik, jenis batik, asal batik, kemudian batik digunakan untuk apa? Lah, itu merupakan rincian atau penjelas. Sehingga kalimat pertama adalah kalimat utama dan kalimat kedua sampai terakhir adalah kalimat penjelas. Coba disimak di halaman berikutnya. Nah, jika kalian menemukan soal, kalian harus menentukan kalimat utama atau kalimat penjelas, maka kalian harus menulisnya seluruhnya tanpa menghilangkan satu kata pun, karena itu yang diminta kalimat. Sedangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung diambil dari kalimat utama dan kalimat penjelas yang dipersingkat. Ya, ingat anak-anak, gagasan pokok diambil dari kalimat utama yang dipersingkat. Gagasan pendukung juga diambil dari kalimat penjelas yang dipersingkat. Atau menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi maknanya harus tetap sama dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Hanya kata-katanya lebih singkat. Anak-anak, apa perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Perbedaan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf, ya. Gagasan pokok adalah inti dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran. Penjabaran yang menjelaskan, yang mendukung gagasan pokok. Sekali lagi ya, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran yang mendukung atau yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran, Bu Guru? Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi ke dalam bentuk diagram. Nah, perhatikan contohnya ya. Apa fungsinya peta pikiran? Peta pikiran berfungsi untuk mengingat isi dalam informasi suatu teks. Contohnya begini, ini ada sebuah paragraf tentang Reok Ponorogo. Paragraf ini akan dicari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung, tetapi dalam bentuk peta pikiran atau diagram. Jadi dia akan dirubah seperti ini ya anak-anak, dalam dua kotak ini. Kotak pertama gagasan pokok, kotak kedua gagasan pendukung. Bahasan tentang peta pikiran ini atau diagram akan kita bahas lebih lengkap di subtema 2. Selanjutnya, anak-anak, jika biasanya kita ada membaca nyaring, kalau membaca nyaring itu membacanya dengan suara yang lantang. Ada juga jenis membaca yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Tipe membaca yang berikutnya adalah membaca cepat. Berbeda dengan membaca nyaring, membaca dalam hati, yang terakhir adalah membaca cepat. Anak-anak, membaca cepat adalah proses memahami suatu bacaan dengan kecepatan tinggi. Tentunya, jika ingin belajar membaca cepat, kita harus rutin, harus rajin berlatih membaca teks dengan cepat. Dalam membaca cepat, seseorang harus dapat memahami
bacaan tersebut dengan cara yang singkat. Nah, anak-anak, apa yang Bu Guru jelaskan tadi adalah materi bahasa Indonesia yang ada di subtema 1. Anak-anak, untuk dapat lebih memahami materi tersebut, tolong ya di rumah harus dibaca, baik buku paketnya ataupun buku LKS-nya. Jangan lupa dibaca sambil diberi tanda supaya kalian lebih gampang mengingatnya. Nah, untuk tugasnya, tolong dikerjakan ya. Buku paket kalian halaman 23. Kerjakan muatan bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5. Tolong dikerjakan di buku tugas bahasa Indonesia, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat menambah ilmu dan wawasan kalian. Demikian, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat dan membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.